Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Nur Ajijah dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu term dan logical fallacy. Pertama-tama, kita bahas dulu, apa itu term? Simpelnya, term itu mempunyai kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan sebuah konsep atau ide. Ada banyak sekali term yang bisa kita temui. Namun, kali ini saya akan menjelaskan 3 term saja yang sering kita temui. Pertama, term definisi. Term ini adalah term yang berfungsi untuk mendefinisikan suatu konsep atau ide. Contohnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menggambarkan kekuasaan pada rakyat. 2. Term deskriptif. Term ini digunakan untuk menggambarkan sebuah objek atau fenomena. Contohnya, Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter. 3. Term evaluatif. Term ini berfungsi untuk menilai dan menghakimi suatu objek atau fenomena. Contohnya, korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan negara dan rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas sesat fikir atau logical fallacy. Sesat fikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi yang dapat menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Ada beberapa bentuk logical fallacy yang sering kita temui. Pertama, logical fallacy ad hominem. Ini adalah bentuk logical fallacy yang menyerang karakter seseorang, bukan argumennya. Contohnya, X, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Namun, menurut Z, kenapa aku harus mendengarkan kamu? Kamu sendiri masih membuang sampah sembarangan. Dalam contoh tersebut, Z tidak membantah argumen X, tetapi malah menyerang gaya hidup Z. 2. Strawman. Bentuk logical fallacy ini menggambarkan argumen lawan secara tidak adil dengan meremehkan atau memutarbalikan argumennya. Contohnya, menurut A, saya percaya bahwa pendidikan seks harus diajarkan di sekolah untuk membantu remaja memahami kesehatan reproduksi dan hubungan yang sehat. Namun menurut B, orang yang diajarkan anak-anaknya seks di sekolah berarti mereka akan didorong untuk berperilaku seksual di usia muda. Dalam contoh tersebut, B tidak mengatasi argumen asli A tentang pentingnya pendidikan seks, tetapi malah menciptakan versi yang salah dari argumennya. Dan yang ketiga adalah false dilemma. Ini adalah kesalahan berpikir yang menggambarkan situasi seolah-olah hanya ada 2 pilihan, padahal sebenarnya ada pilihan yang lain. Contohnya, kamu harus memilih antara menjadi kaya atau miskin. Kemudian, bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy? Pertama, gunakan logika yang benar. Pastikan argumen kita didasarkan pada logika yang benar dan tidak terjebak dalam logical fallacy. Kedua, hindari emosi. Usahakan agar emosi tidak mempengaruhi argumen kita. Tetaplah objektif dan tidak memihak. 3. Gunakan contoh yang valid. Pastikan contoh yang digunakan untuk mendukung argumen kita adalah valid dan relevan. Keempat, hindari kesalahan dalam berpikir. Berhati-hatilah untuk tidak terjatuh ke dalam logical fallacy seperti ad hominem, strawman, dan false dilemma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.